Ini aku pemilik channel YouTube Sirkus yang nama sebelumnya adalah Kalayana. Dan ya, ini aku. Tapi aku maunya dalam bentuk karakter animasi. Dan aku membuat karakterku sendiri. Jadi, ini dia. Sambutlah pradewariku. Dadah. Dan sampai jumpa untukku. Halo semuanya, panggil aku aja siapa ya? Palet kotak. Nah, maksudnya palet kotak itu ya itu di bagian samping itu ada palet sebenarnya buat warna. Tapi sebelum mulai kayaknya aku mau ganti ke enggak yang full body. Kita ke setengah body aja. Nah, gini lebih enak. Kenapa aku pindah ke yang enggak full body atau enggak yang setengah body ini? Karena aku males gambarnya ya. Yang bikin satu orang, tapi satu orang ini tuh males dan mager banget kalau digambar beberapa banyak di saat muka ke sini gitu. Tapi ya ini yang menurutku lebih baik karena yang full body itu kaku banget. Dan kayak tadi kaku yang gerak cuman wajahnya ya. Jadi kenapa nggak setengah wajah? Setengah wajah, setengah badan aja kan? Iya kan? Hehe. Tapi kayaknya sebelum mulai aku mau perkenalin dulu sama karakter yang sering muncul di video-videoku yang namanya Klexi dan nama YouTubeku ya Klexi Mozilla, itu nama panjangnya. Dan karena ini karakter aku mau ajak dia ke sini buat bareng. Wow, sini. Halo, ini aku Klexi. Halo. Hai. Kamu Sophie Mak. Oh, 그래 ternyata Bukan gitu, bukan gitu, salah. Nah gini diam. Lagian kamu sendiri yang duluan nge-foto aku marah. Ya udahlah, nggak usah banyak drama. Ini aku rasanya kayak ngomong sama diri sendiri, ya jelas banget. Udahlah. Nah sebenarnya di sini tuh aku mau ngebahas banyak hal tentang channel ini. Tapi singkatnya, ini tuh cuma buat perayaan gitu guys. Dan hari ini tanggal berapa? Hari Senin tanggal 29 Desember ini adalah anniversary ke 2 tahun lamanya aku di sini. Yang gak percaya cek deskripsi channel. Yang bingung kenapa aku masih upload video karena ya gak mungkin aku berhenti selamanya selain kalau aku hilang kan. Soalnya ya aku emang waktu itu males buat upload dan aku takut YouTube jadi ngambek gara-gara aku ngupload. Tapi lupakan, itu sudah terlewat dan udah lama. Nah yang pertama aku ngadain Q&A sesuai yang aku posting di IG, status WA dan postingan YouTube. Kalau aku ngadain Q&A dan yang ikut Q&A cuman 3 orang, itu pun di WA. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun dikit tapi yang penting masih ada orang yang mau ikut Q&A. Oke, langsung aja Q&A-nya bareng Krisi. Oke, langsung ke Q&A. Orang pertama ya teman Alanku juga ya friend. Klexi, bacain nih Klexi. Ternyata gue diajak cuman kok tiba lupa aja. Udah sih, kenapa sih rewel banget tuh tinggal baca apa? Ya udah iya. Oke. Apakah kamu ada rencana collab video dengan YouTuber yang pernah post art kamu? Mengingat kamu itu ada di mata mereka. Weh, sebentar. Karena yang kamu maksud itu YouTubernya Kak Aru ya? Hehe. Aku suka Kak Aru BTW. Kak Aru kalau udah mau nonton, sapa aku please. Hei kreator, jawab dulu itu gimana ya? Oh iya maaf. Oke. Sejujurnya sih kalau tentang Kak Aru ya, aku pengen sih ajak collab, cuman rencananya aku ajak collab itu waktu aku udah punya channel pengalaman guys. Dan ya rencananya channel pengalamannya kalau ini channel masih bertahan dan gak hilang, aku bakal bikinnya di sini. Dan kalau ada luang waktu gitu, aku mau ada Kak Aru collab. Tapi ya kalian jangan berharap aku bikinnya cepet-cepet bikin channel pengalaman. Itu bakal lama banget karena itu baru rencana. Dan rencananya itu aja waktu aku udah lumayan dewasa gitulah, masuk mahasiswa. Tapi perlu diingat itu masih rencana, oke? Dan BTW ini channel orang yang ikut Q&A aku.
Oke, lanjut ke Q&A selanjutnya. Orang kedua, dia teman orangku juga. Bacain lagi koleksi. Ya, gue bacain. Gabe, kamu kalau ngedit perlu berapa hari atau jam? Hahaha, aduh pertanyaan susah. Ketawa aduh. Koleksi, coba menurutmu berapa jam? Apa? Menurutku sih gak terlalu banyak, tapi gak dikit banget karena kalian harus tahu ngedit itu perlu banyak tenaga dan banyak makan. Janda bukan makan, tapi emang perlu banyak tenaga, Kirsten. Pemrogramannya dijamin bagus dan berkualitas biar gak lag dan bikin modern waktu ngedit gitu. Oke, kali ini aku setuju sama pendapatnya koleksi. Ya, memang aku bikinnya itu benar-benar lama dan mumet lah. Tapi itu dulu, sekarang udah mendingan karena ya punya perangkat sendiri. Walaupun perangkatnya campur-campur sih, tapi nggak apa-apa, it's okay, it's good dan I love it. BTW temanku ini seleb. Ayo, siapa yang kenal dia? Ayo. Koleksi bacain lagi. Ya, oke. Q&A. Ikut Dragon Puppet karena siapa? Menurut kamu fokus yang mana? Dario Art atau Dario Minecraft? Suka nonton ke Arupas kapan? Siapa yang menginspirasi kamu bikin YouTube? Dah, itu idea, hehe. Weh, banyak juga kau Q&A. Bagus. Oke. Ikut Dragon Puppet karena siapa? Karena aku sendiri sih nggak bercanda. Aku pengen ikut Dragon Puppet itu karena terinspirasi dari channel besar kayak contohnya Dixa, terus habis itu Dragon Poster, terus siapa ya namanya setnya? Aduh lupa. Intinya lumayan banyak lah. Dan yang bikin aku semangat tadi itu tahu kalau ada fans Dragon Puppet Indonesia juga. Ya itu ya teman onlineku yang udah lama dari kenal. Namanya ya Crimson. Aku waktu tahu kalau dia orang Indonesia dan sama-sama suka Dragon Puppet, aku senang banget sampai loncat-loncat terus kenal dia sama teman-temanku sampai wow. Woohoo. Dan dia teman online pertama yang aku dapetin dari fandom Dragon Puppet. Oh, yaudah. Lanjut. Pertanyaan kedua, lebih bagus yang dari art atau Minecraft? Ya, walaupun aku aktif main Minecraft, cuman ya aku lebih suka yang Ark. Soalnya Ark itu lebih dramatis dan keren aja gitu. Aku suka dramatisnya. Oke. Tapi ya bukan berarti aku nggak suka yang dari Minecraft ya. Aku tetap suka dari Minecraft. Itu kayak unik aja dan relate sama seharian di Minecraft. Sudahlah, lanjut. Nonton Kaoru pas kapan? Tepatnya kapan sih nggak tahu, tapi ya kalau seingatku ceritanya ya gini. Singkatnya sih aku gabut ya, terus habis itu ngeliat beranda YouTube sambil kayak nyari video-video YouTube yang termasuk animasi pengalaman. Dan setelah itu aku nemu channelnya Kaoru. Aku nonton lah tuh salah satu videonya. Kalau yang mana aku lupa. Habis nonton aku langsung suka sama animasinya Kaoru dan ceritanya Kaoru tuh menarik semua. Dan alhasil yay, aku suka Kaoru. Terus siapa yang menginspirasi aku? Buat inspirasi YouTube dulu itu aku terinspirasi dari masa-masa gacha player. Gacha playernya aku lebih suka yang gacha live ya. Aku kenal langsung suka sama gacha live. Dan inspirasinya itu kalau seingatku ya ada Kiaro, terus Kite dan lain-lainnya. Terus habis itu ya tiba-tiba kakakku ngajak buat bikin konten juga, bikin channel. Dan akhirnya aku mau aja karena aku pengen juga sih. Nah udah itu aja ya. Dan btw maaf tadi ada suara ganggu, itu bapakku yang nyetel dangdut gitu. Gak apa-apa sih, yang penting kalian dengar suara apa ya. Alright, Q&A-nya udah selesai dan kalian harus tahu. Kalian tahu kan salah satu produk dari Glitch Production
yang udah berjalan selama 14 tahun ini ternyata resmi tamat di tanggal 28 Sabtu kemarin. Sabtu maksudnya Minggu, maaf. Ya, aku benar-benar sedih, tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, teruntuk SMG4, aku benar-benar sayang banget sama kamu. Oke. Terima kasih yang banyak dan aku menghormatimu atas semua jasa-jasa yang kau berikan. Tawa bahagia, petualangan yang seru, dan yang panas, lezat. Yang intinya terima kasih SMG4 dan teman-teman lainnya. Yap, ini ending yang memang akan didapatkan semua orang, dan dimana semuanya akan berakhir dan resmi tidak akan ada lagi. Tapi walaupun begitu, aku harap sih ada fans SMG4 yang punya alternatif buat bikin video-video yang mirip sama video animasi SMG4. Kan bagus gitu ya. Jadi kayak ada channel kedua tapi bukan channel resminya, tapi ceritanya itu masih unik sesuai ciri khasnya SMG4 yang sebelumnya. Tapi ya itu masih jadi harapan banget kalau semisal di tahun ini ada atau di tahun depan ada. Aku suka banget sih. Dan fun fact, setelah tahu kabar itu aku bener-bener sedih sampai nangis beneran, Wak. Sumpah gak bohong. Soalnya itu tuh berarti banget dari aku, dan dia salah satu inspirasi buat aku bikin kayak serial kecil ya namanya Sirkus. Dan ini alasan kenapa aku temanya sirkus gitu, diambil dari 3 sirkus dan SMG4. Dan selamat Natal bagi yang merayakan. Kreator, untuk resolusinya buat tahun 2026 nanti resolusinya apa nih rencananya? Coba dong kasih tahu. Nah, oke, yang nanya resolusi tahun 2026 nanti aku itu apa? Ini aku kasih tahu ya. Nah, kedepannya mungkin aku semoga bisa dapet bikin channel besar dan idenya bagus aja, terus punya karir yang lumayan. Kejauhan. Dan intinya aku semoga besok aku jadi orang yang lebih baik. Halah pulang teater itu mah menurut doang kayaknya. Elah, lu nggak dukung banget sih jadi anak gue. Yaudahlah, tapi resolusimu apa, Lexi? Resolusiku paling buat sirkusku lebih baik aja, lebih bagus, dan mungkin dari kreator bakal dibikinin komik atau animasi khusus buat cerita dari sirkus ya kan? Suka banget, aku udah itu aja sih. Oh, bagus. Mungkin kalau aku udah apa ya, mencukupi, aku bakal bikin komik buat kamu ya. Aman aja. Tapi intinya kamu masih tetap ada ceritanya. Nah, resolusi kalian tahun 2026 nanti apaan nih guys? Tulis di kolom komentar. Dan yap, akhir dari video. Selamat tinggal semuanya. Aku akan tetap merindukan SMG4 dan dadah. Oke, akhir kata-kata yang gue berikan dengan koleksi Happy New Year.